Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Uhud wal Hudaybiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum sayyidina Muhammad Allahman bin Isa wa sayyidina Ali bin Abi Khalid Gazam sayyidina Fikr Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala jami' sadatina Ali Abi Ali Husain Ibrahim thumma khususah balatal kitab al-imam qalbi irsyad wa isin ibad wal bilal al-habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usuli mukrihim wa jami' masyayikhna fid din wa jami' badil salihin wa syarikil adil mughribiha ma ila arwah walidina wa ambatina wa ambatil muslimin ajmain anallahu tawashshahum birahmah wal firasakram janab birahmatih wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda bi kalimati sa'idiyya wa salamaniyya ila an qala wa qala alaihi salatu wassalam niyatul mu'mini khairun min amalihi wa dhalika li anna niyata amalul qalbi wal qalbu ashrabu minal jawarih fakana amalu khairan min amaliha wa li anna niyata tantafi'u bi mujarradiha wa amal jawarih bidunya la naf'a fiha. Wa fil hadis man hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Fa alayka rahimakumullah bi husni niyyah wal ikhlasiha lillahi wa la ta'mal syai'an min at-ta'at illa an takuna nawiyan bihi taqarrub ila Allah ibtigha'a wajhihi wa talab ridhah wa iradati sawabil ukhrawi alladhi wa'ada bihi subhanahu ta'ala ala tilka ta'ah min babil fadli wal minnah. Wa ma'syaral aba wal ikhwan wal ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terhingga, yang tidak akan mungkin kita menghitungnya apalagi untuk mensyukurinya. Akan tetapi kita perlu mengingat, mensyukuri, menggunakan nikmat untuk kita taat kepada Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, dan juga nikmat taufik dari Allah, kemampuan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Dengan kita tadi salat zuhur berjamaah, berzikir dan berdoa, itu karena taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita berharap senantiasa mohon kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, agar Allah menerima amal ibadah kita. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Salamaniyah disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda, masih berkenaan dengan sifat yang terpuji, sifat yang menyelamatkan untuk kita dunia dan akhirat, yang harus kita berhias dengannya, harus kita hiasi diri kita, jiwa kita dengan sifat-sifat tersebut.
yaitu masih pembahasan tentang niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Wa amal husnul niat wal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan waqala alaihi salatu wasallam, niatul mu'mini khairum min amali. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niatnya lebih baik daripada perbuatannya. Orang mukmin. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Haddad nyatakan wadzalika li anna niyata amalul qalbi wal qalbu asyraf minal jawarih. Karena niat itu adalah perbuatan hati, amalan hati itu niat. Karena niat itu tempatnya di hati. Kita duduk sekarang ini, tidak tahu itu siapa yang berniat iktikaf, apa yang sekadar duduk baik. Itu hanya hati yang tahu. Maka pada saat ini kalau belum niat iktikaf, niatlah iktikaf kita. Biar dapat pahala iktikaf, duduknya kita dapat pahala. Karena tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniat. Maka niatnya niat iktikaf, niat hadir majlis taklim, niat kita memakmurkan masjid. Banyak niat-niat yang baik, kita sekali duduk dapat pahala yang besar. Maka di sini disebutkan Imam Haddad bahwa niat itu adalah amalan hati. Dan hati lebih mulia daripada anggota badan. Di antara anggota badan yang paling mulia itu adalah hati. Hati lebih mulia daripada anggota badan. Karena hati ini kalau bagus, bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad lamudghah idza shalat shalat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasad jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Apabila bagus, maka akan bagus seluruh anggota badannya. Apabila rusak, rusak akan seluruh badannya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi hati itu bagus, maka anggota badan lain yang bagus. Maka hati lebih mulia daripada anggota badan. Fakana amalu khairan min amaliha. Maka amalan hati berarti lebih baik daripada amalan anggota badan. Juga dan alasan wa anna niyata tanfa'u bimujarradiha. Niat itu bermanfaat, dengan dia langsung berniat sudah manfaat, dapat manfaat, dapat faedah, dapat pahala. Wal jawarih biduninya lan naf'alaha. Sedangkan anggota badan tanpa niat, kerjaan yang kita gawe tanpa niat tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Orang kalau sholat, dia sholat dia, tapi tidak berniat dia sholat, tidak sah sholatnya. Gara-gara tidak ada berniat. Tapi ada orang yang tidak melakukan aktivitas tapi dia niat baca dapat pahala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil hadis, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat, ham itu ada niat kecil. Jadi dalam bahasa Arab itu namanya ada ham, ada namanya azam, ada namanya niyah. Artinya dalam bahasa Indonesia niatnya loh. Niat itu asli dalam bahasa Arab aslinya. Di Indonesia kan. Tapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang artinya sama. Berarti hamma. Ini dalam hadis, barang siapa man hamma bihasanatin. Barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan. Walam ya'malha, tidak ada mampu dia melakukannya atau tidak melakukannya, maka Allah akan tetap mencatat di sisi Allah satu kebaikan yang sempurna. Jadi niat sudah dapat pahala. Nah, ham itu adalah niat yang kecil. Niat, tapi kalau dipresentasekan ham itu di bawah 50%, itu ham. Kalau azam itu kuat, tambah lagi azam. Kalau niat, nah itu aslinya niat itu muqtarinan bi fi'lihi. Ini sudah sering dibahas di dalam fikih tentang masalah niat. Jadi ham itu niat yang kecil. Contoh kalau misalnya wong itu haji, belum ada duit, belum ada rezeki, cuma punya niat, itu namanya ham. Aku kalau dapat rezeki pengen haji, itu namanya ham. Pengen dia nak haji. Mungkin sampai meninggal dia tidak sempat haji, dapat pahala sudah dia. Tidak mampu dia ngerjakan. Ada namanya azam. Azam itu sudah nyetau duit, mungkin namanya sudah, itu namanya azam. Niat asli haji itu adalah
Bukan pada saat dia niat kalau ada rezeki tadi nak haji, bukan, itu namanya ham. Bukan dia sudah nyetau itu dia namanya niat, sudah niat haji dah. Niat yang haji asli niat itu muqtarinan bi fi'lihi, yaitu pada saat dia melaksanakan awal ibadahnya yaitu ihram. Maka pada saat ihram disitulah dia niat haji. Nawaitul hajj wa ahramtu bihi, itu lapasnya. Atau nawaitul hajj wa umrah wa ahramtu bihima. Barang langsung niat haji dan umrah dan aku berihram dengan keduanya. Nah, itu lapasnya itu. Niatnya di hati tetap. Nah, itu baru namanya niat muqtarinan bi fi'lihi. Jadi dalam hadis ini tentang masalah niat ini, walaupun niat itu kecil, tidak mampu dia melakukannya. Dan tetap dia dapat pahala yang sempurna. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Itu sangat penting di dalam masalah niat. Maka Imam Haddad memberikan nasihat kepada kita tentang masalah ini. Fa'alaika rahimakallah bi husni niyah wa bi ikhlasi halillahi. Maka harus atasmu, mudah-mudahan kalian, kata Imam Haddad, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berusahalah dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah di dalam aktivitas kita. Wala ta'mal syai'an min at-ta'at ila an takuna nawiyan bi taqarrub ila Allah wa ibtigha wajhihi wa talab ridha wa iradati thawabil ukhrawi. Maka bagimu janganlah melakukan suatu aktivitas di dalam taat kecuali dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah, berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berniat untuk mendapatkan pahala di akhirat. Itu di antara niat-niatnya. Itu i'tikaf. Apa i'tikaf? Ya, minta kita supaya dekat dengan Allah, dapat pahala, dapat keridhaan Allah. Sedekah itu juga, salat, bahkan jihad. Harus niat. Niat karena apa gitu. Kalau bukan karena Allah, kita niat ada bagus, maka tidak dapat apa-apa kita. Niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niat karena minta dia dikatakan pemberani, berjihad, tidak dapat pahala. Maka niat ini sangat penting. Para ulama di dalam membahas kitab kita selalu mengedepankan niat. Kemarin telah dibahas seluruh ulama hadis. Ketika menyusun hadisnya, innamal a'malu binniyat, itu didepankan. Sahih Bukhari. Hadis yang pertama beliau tulis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat. Mengingatkan sangat pentingnya niat. Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya di antara yang Bidayatul Hidayah itu luar biasa pembahasan tentang masalah niat, bahkan beliau mengedepankan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu 3 orang. Ulama, orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang dermawan. 3 ini salah niat di dalamnya. Ketika ulama ditegakkan untuk dihisab, ditanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya tentang nikmat yaitu ilmu yang diberikan, kau gunakan untuk apa itu ilmu? Maka ulama tadi menjawab, aku gunakan untuk mengajar, aku gunakan untuk berdakwah, ngajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat jahat, terus dengan dakwanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, bohong kau. Engkau dapat ilmu berdakwah, engkau minta dikatakan ulama, engkau minta dikedepankan. Pada zaman sekarang minta dihargoi, minta dimuliakan, minta disalaman bolak-balik, minta kalau di majlis itu didepankan, minta kalau dia datang wong tegak galau. Niatnya itu supaya menghormati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sudah kau dapatkan di dunia, dengan aku dak gatik balasannya neraka, kata Allah. Makanya hati-hati, minta penghormatan itu sesuatu yang tercela, walaupun yang pantas untuk dihormati. Keulamaannya, kedekatan dengan Nabi, apapun yang mungkin pantas untuk dihormati, tapi kalau minta dihormati itu bahaya. Itu berkenaan dengan masalah niat. Oh, kau tak menghormati aku ni ulama, bahaya kau, ngaku kau. Itu istilah. Yang minta dihormati itu bahaya. Maka hati-hati gitu hal ini. Ini yang pertama kali dia kaget di situ. Ini ulama, apalagi bukan.
ulama, bukan minta dihormati pula. Minta di mulia, aku tak kenal apa kau, aku ni ngetop di YouTube. Minta dihormati, tak ada nilainya di sisi Allah. Itu hidup ni sementara sudah. Apa gunanya penghormatan di dunia ini? Makanya kita ni minta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga lah wong seluruh dunia ini tak kenal dengan kita, tidak menghormati, tapi di sisi Allah kita ada nilai, dicintai Allah. Itu yang nilai luar biasa. Itu bagaimana Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu tidak kepengen terkenal sama sekali, tidak kepengen di wong tahu amalannya, dia kepengennya di sisi Allah, hingga tidak ada kenal di dunia ini. Keluarganya dewek meremehkan, tapi Nabi kenal dengan dia. Nabi kirim salam, malaikat kenal, terkenal di langit. Itu yang hebat. Jadi jangan minta urusan di dunia dah. Ini masalah niat, makanya sangat penting gitu. Baik kita di dalam aktivitas kita menghormati wong juga. Kenapa kita menghormati wong? Itu ada niatnya juga. Segala sesuatu itu ada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka baru telah diceritakan antara niat itu dalam mazhab Imam Syafi'i, melapaskan niat itu sunnah. Ada sikok wong dikatakan saking dia fanatik dalam mazhab Imam Syafi'i, segala gawe dia niatnya dilapaskan. Apa gawe dia apa aktivitas dia. Nak pasar, nak berdagang, nak apa, niat dia. Aku berniat untuk berdagang, untuk berniat berdagang karena Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi pasar. Apa dilapaskan kalau niat, sampai dikatakan anaknya menceritakan saking abahnya kalau dalam segala aktivitas itu niat dia dilapaskannya niatnya. Pada saat waktu aku lagi kecil, dia kata aku nakal, abah aku nak ngebuk aku, dilapaskannya juga niatnya. Aku berniat nak ngebuk anak aku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan aku berlari dulu ketika aku baru niat, aku berlari baru nak ngebuk, niat dulu, dilapaskan niat dulu. Aku berniat ngebuk anak aku untuk mendidik karena Allah Subhanahu Wa Taala. Belum kelar niatnya, anaknya lah berlari. Saking ini melapaskan niat untuk itu. Maka niat itu sangat penting. Makanya ini di akhirat itu gara-gara salah niat itu ulama hebat ilmunya, amalannya, tapi salah niatnya, dan Allah tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bohong engkau minta dikatakan engkau ini ulama, engkau ini hebat, minta kedepankan di majelis, minta uang tegak ketika engkau datang, minta salaman bolak-balik. Kata Allah, kau dapatkan di dunia, di sisi aku dapat dengan aku. Orang yang berjihad di jalan Allah, jika ditanya Allah, kau gunakan untuk apa nikmat yang kuberikan? Apa kata hamba tadi? Ya Allah, aku gunakan untuk berjihad di jalan engkau. Aku berperang hingga aku syahid di jalan engkau. Kata Allah, kadzabta, bohong engkau. Engkau berperang minta dikatakan pemberani, minta dikatakan hebat. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di dunia kau diakui seorang mujahid, di dunia kau diakui orang yang hebat, sudah diakui engkau pemberani. Di sisi aku dak katik, kata Allah. Ngaku. Ini orang berjihad, diakui wong top dia di dunia, bahwa dia mati syahid, berperang hebat melawan. Dan yang ketiga orang yang dermawan, sedekah terus. Bangun masjid, banyak bangun pesantren, sedekah sana sini. Ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dihisab, terkenal di dunia ini dermawan luar biasa, hebat. Ketika ditanya Allah, kau gunakan untuk apa nikmat yang kuberikan, harta yang kuberikan kau di dunia? Dia jawab, ya Allah, aku infakkan di jalan engkau. Nyebutlah dia berbagai macam amalan-amalan yang dengan hartonya. Tapi kata Allah menyatakan kadzabta, bohong engkau berinfak minta dikatakan dermawan, minta dikatakan wong baik. Sudah dikatakan di dunia engkau terkenal kedermawanan kau, tapi di sisi aku dak katik balasan. Ngaku. Juga bagaimana sangat pentingnya masalah niat. Jadi makanya kalau kita niat segala macam, di sini Imam Haddad nyata segala macam hal yang taat kepada Allah, niatkanlah
karena Allah, keridhaan Allah, atau paling tidak pahala akhirat. Tergantung ini. Tetap kalau sudah urusan akhirat itu masih dinamakan ikhlas. Sholat duha, tidak usah nak minta sholat duha nak luas rezeki sudah. Urusan dunia juga. Rezeki itu sudah pasti sudah. Ujungnya kaget sholat duha terus atau sholat malam terus masih buntu, tinggalkan sholat. Kalau masih minta urusan pahala akhirat masih bagus, masih dinamakan ikhlas. Maka aktivitas kita harus niatkan itu, niatkan mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi sholat malam. Ini pengen sholat malam, pengen berduit, ujungnya baru sebulan 2 bulan sholat malam masih buntu, tinggal ke sholat malam. Begitu sholat duha. Urusan masalah rezeki, urusan masalah dunia Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kita urusan akhirat. Paling tidak makanya pahala. Kalau dulu modal itu ingatkan nyari pahala, mampu nyari pahala. Paling tidak itu nyari pahala. Bukan nyari keuntungan dunia. Maka niat paling tidak. Yang paling tinggi ya niat minta keridhaan Allah subhanahu penting Allah redha. Illa an takuna nawiyan bi taqarrub ila Allah wa ibtigha wajhi wa talab ridahu wa iradatu thawabil ukhra alladhi wa'ada bihi subhanahu wa ta'ala ala tilka ta'a min babi fadl wal minnah. Jadi kita boleh minta pahala karena Allah sudah janjikan pahala di dalam amalan tersebut. Amalan tersebut dijanjikan Allah. Ada apa minta sesuai dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala sudah janjikan di dalam suatu amalan. Itu Allah janjikan, bukan kita berhak, tidak. Dari Imam Haddad di sini janji Allah di dalam taat itu karena anugerah dan pemberian Allah. Bukan haknya kita. Kalau kita ni dapat sudah ceto dapat belum tentu. Itu Allah nak ngenjuk baik. Nak dinjuk Allah atau tidak itu haknya Allah. Dan Allah tidak ada zalim tidak. Karena kita ini milik Allah. Jadi bukan ada kita punya hak kepada Allah ketika kita beramal, tidak. Karena kita beramal itu juga menggunakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tadkhulu fi syai'in minal mubahat hattal akla wa syurba wa nauma illa wa taqsid bizalikal isti'ana ala ta'atillahi wa husuli taqwa bihi ala ibadatihi ta'ala. Dan janganlah kalian masuk dalam suatu hal yang mubah, yang dibolehkan seperti apa, makan, minum, tidur, kecuali engkau bermaksud dengan hal tersebut untuk membantu agar taat kepada Allah. Ingat, saking hal yang biasa niatnya juga untuk taat. Makan, niat makan di samping itu untuk biar kuat, biar baca sholat, biar baca ibadah. Itu tidur itu juga malam-malam tidur biar subuh kaget segar, biar ibadah atau bangun malam. Itu niatnya. Tidur kita boleh pahala. Jadi niatnya sudah untuk taat kepada Allah. Bahkan minum, di samping makan, minum, tidur dengan sunnah-sunnah Nabi dapat lagi sudah. Tapi niatnya sangat penting. Niat itu sangat penting, terutama kita pada saat nak tidur. Hati-hati kita pada saat nak tidur berniat jahat dengan wong. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati niat jahat. Karena semalaman di hati kita itu akan bercokol sesuatu yang jahat. Ini yang membuat gelap hati kita, yang membuat sumpek di dalam hidup kita, galau dalam hidup kita, rusak hati kita. Kenapa rusak hati? Semalaman kita membawa yang tidak bagus, membawa dendam. Nak tidur berniat, aku kalau ketemu si anu besok jengoklah dia, bawa dendam, niat jahat. Semalaman dia bawa ini. Mau dia lakukan apa tidak besoknya, tapi semalaman sudah rusak hatinya bersama sesuatu yang jahat. Bekali tidur itu kita berniat baik seperti tadi, biar bangun malam. Niat kita, walaupun dikatakan ada orang berniat dia nak bangun malam, dia tidur, bangunnya mungkin subuh, dia tidak sempat dia salat malam, azan subuh bangun dia sudah dapat ibadah semalam itu karena niatnya. Itu penting sangat niat baik itu. Bahkan Nabi SAW mengabarkan ada sahabat ahli surga, dikatakan sahabat ini. Nabi SAW ketika berkumpul dengan sahabat, Nabi mengarahkan suatu pintu yang akan masuk dari pintu ini ahli surga. Kamu nanya ahli surga ini, ahli surga berjalan di bumi ini. Masuk ada sahabat Nabi, orang biasa. Masuk ke masjid. Besoknya itu lagi Nabi ngumumkan. Lagi sahabat ngumpul, nak nyengok ada kamu.
ahli surga. Nah, masuk dari pintu ini kaget. Masuk sahabat yang sama. Di situ Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma aduh nyaksikan. Oh, ini hebat apa diolah amalannya sampai Nabi ngomongkan dia ahli surga. Berapa kali Nabi ngomong ahli surga, amalnya berapa? Pengen aku nak melok amalan ini. Akhirnya dia datang ke rumahnya. Beralasan dia nak nginep di rumah, beralasan masih kecil Sayyidina Abdullah. Masih baru menganjak Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi semangatnya di dalam suatu kebaikan luar biasa. Maka akhirnya dia ngomong dengan sahabat tadi, paman aku numpang nginep malam nih. Numpang nginep di rumah. Dah lama lagi di rumah, ada masalah di rumah dengan abah. Alasannya itu nak nyingok amalan apa ni? Karena nyingok di luar biasa beh. Akhirnya nginep. Bahkan pada saat itu dikatakan nginep 3 hari, 3 malam. Diperhatikan tiap malam. Apa bangun malamnya hebat, baca Qur'annya model mana, tapi telah diperhatikan kesehariannya sama baik. Amalan sama baik, tak kata istimewa. Akhirnya sudah tak baca dia nyari dewek, bertanya belah. Tanyanya, wahai paman, beberapa hari yang lalu aku dengan Nabi, dan Nabi mengabarkan engkau ini ahli surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dia ngomong tidak, do biasa be amalan ini lakukan dia. Sebagaimana kau melakukan juga. Tapi ada istimewa pasti. Akhirnya dia menyatakan, ya mungkin bahwa aku ni amalan aku setiap malamnya sebelum tidur. Dia niatnya apa? Sebelum tidur doa, ya Allah, aku maafkan galau kesalahan umat Islam atas diri aku. Aku maafkan galau. Dan aku mohon ampun kepada engkau. Jadi minta seluruh kesalahan umat Islam dimaafkan galau. Hingga aku tidur tidak membawa dendam kepada satu pun kepada umat Islam. Jika tidurnya modal itu ahli surga. Makanya adalah niat baik. Apalagi niat-niat yang baik yang lainnya. Tidak berniat jahat lagi suatu hal yang hebat, apalagi berniat baik. Maka pada saat itu kita hal-hal yang mubah niatkan niat baik, membantu untuk taat supaya kita kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padalika talhaqul mubahat bi taat, hingga hal yang mubah itu jadi taat. Makan kita jadi taat, minum kita jadi taat, tidur kita jadi taat ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah yang murni, aktivitas kita keseharian ketika kita niatkan baik itu jadi ibadah. Fanalil wasail ahkamul maqasid. Sesungguhnya wasilah itu juga hukumnya seperti apa yang dimaksud. Ibadah adalah suatu ibadah nilainya sisi Allah Subhanahu luar biasa. Wasilahnya kita nak ibadah supaya kuat, maka wasilah ini juga jadi ibadah. Makan tadi kita. Kalau tidak makan kita lapar, tak baca ibadah. Dengan kita makan hingga kita baca ibadah, maka makannya juga jadi ibadah. Hukumnya adalah hukum maksud. Wal maghbun man ghabana fil husni niyah. Maka yang rugi adalah orang yang rugi di dalam dia tidak baca berniat baik. Rugi dia. Mesti dia baca berniat baik, amalan banyak, tapi dia rugi tidak ada berniat baik. Waj'al laka fi ta'atika wa mubahatika niyatun katsiratun shalihatun yuhsalu laka bi kulli wahdatin minha thawabun tam min fadlillah wa ma ajasta anhu min at-ta'at wal khairat wa lam tamakkan min fi'li fanwi wa'zim ala fi'li inda istita'ah. Nah, dikatakan oleh Imam Haddad, maka jadikanlah taatmu hal yang mubah, perbanyak niat-niat yang baik, perbanyak niat. Seperti kita duduk di sini, niat i'tikaf, niat dan di majlis taklim, niat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, meramikan rumah Allah Subhanahu wa taala, banyak niat. Jadi yang taat itu pacak banyak niatnya. Kita nak solat di masjid, banyak niatnya dari rumah itu. Seperti tadi memakmurkan, silaturahmi, majlis taklim, apa banyak. Mendirikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan umat Islam, karena kekuatan umat Islam berada di dalam solat. Semakin banyak niat, semakin banyak kita dapat pahala. Maka kata Imam Haddad, setiap yang kita niatkan itu mendapatkan pahala seluruhnya. Pahala silaturahmi baca sempurna kalau pahalanya. Itu dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau engkau tidak mampu untuk taat atau melakukan kebaikan,
tidak memungkinkan, maka engkau niatkan dengan niat yang pada saat engkau mampu, sudah dapat pahala itu. Wa qul bisidqin wa azim wa sulahin niat lau istata'tahu la fa'altah. Tapi niat yang model itu yang memang kuat niat, kalau engkau mampu engkau akan laksanakan. Seperti tadi misal haji, aku kalau dapat ada rezeki nak haji, ada rezeki nak umroh, ketika pada saat ada rezeki ya laksanakan niat, jangan sekadar niat itu namanya niat. Nah itu sudah dapat pahala. Pada saat tidak mampu niat maka akan mendapatkan pahala. Faqad yusallu laka bidzalika thawabun fa'il kama balagan ana rajulan. Di sini diceritakan oleh Imam Haddad. Jadi pada saat kita berniat itu kita akan mendapatkan pahala. Diceritakan oleh Imam Haddad di sini, wa balagana ana rajulan min bani Israil marra fi waqtin muja'ah ala katbani min ramal. Faqala fi nafsi law kanat hadhi ta'aman wa kana li la qasamtu 'alan nas. Jadi di Bani Israel dahulu ada seseorang laki-laki, kata Imam Haddad, lewat dalam suatu waktu lagi musim kelaparan, krismon itu banyak laparan. Lewat, dapatlah dia satu bukit tumpukan pasir. Kemudian dia ngomong dalam hatinya, niat dalam hatinya. Dia ngomong apa? Laukanati hadhihi ta'aman, kalau ini bukit ini makanan, misalnya kalau misal beras aja gitu, setumpukan, kalau ini makanan dan itu punya aku bagikan kepada manusia gal-galonya. Nyingok kesian dia nyingok kelaparan. Dia punya niatnya itu. Lewat deh sekadar. Dia lewat nyingok. Dia ngomong juga hatinya, kalau seandainya ini makanan dan itu punya aku bagikan galau dengan wong. Maka pada saat dikatakan fa'auhallahu ila nabihim qul li fulan qad qabalallahu sadaqataka wa syakarallahu husna niyatik. Nah, kemudian apa? Allah wahyukan kepada nabi di zaman itu, sampaikan kepada si fulan bahwa sedekahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterima Allah Subhanahu wa taala sedekah dia. Maka disampaikan pada saat itu, sedekah kau sudah diterima. Sudah diterima sedekahnya. Dia ngomong sedekah, budak kata sedekah. Kata nabinya, itulah aku perintahkan Allah. Allah perintahkan untuk nyampaikan kepada engkau sedekah aku sudah terima. Kata tadi aku tidak ada sedekah. Coba kau fikir dulu, pernah ada sedekah? Tidak pernah sedekah. Apa yang berkenaan dengan sedekah? Itu tadi niatnya tadi. Cuman berniat, nah itulah kata Nabi, itu sedekah kau. Sudah seolah-olah dia sedekah dengan banyak memberikan, padahal sekadar niat lewat cuman dia. Itu memang betul-betul yang di hatinya nyingok wong kelaparan, sago. Dia apa? Punya niat itu. Punya niat baik disampaikan Allah Subhanahu wa taala, dapat dia keutamaan. Pecah dia seperti sedekah. Wa fil ma'mur annal malaikata idza su'adu bi sahifatil 'abdi ila Allah taala yaqulu Allah taala lahum subhana uktubu lahu kadza wa kadza fa yaquluna innahu lam yaf'alhu fa yaqulu ta'ala innahu nawahu. Nah, dikatakan oleh Imam Haddad bahwa ada malaikat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yang mencatat amal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kembali kepada Allah, Allah ngomongkan kepada malaikat, pintakan, wahai malaikat, catat untuk hambaku fulan bin fulan, ini amalan yang dia catat. Ketika malaikat ngomong, ya Allah, dia tidak ada melakukan itu, kan hanya Allah yang tahu. Tidak melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya memang dia tidak melakukan, tapi dia punya niat, hanya Allah yang tahu. Malaikat lagi tidak tahu. Kata Allah, catat amalnya ini. Kata malaikat, tidak ngamalkan dia, catat, kata Allah, karena dia sudah berniat untuk itu. Maka sangat penting niat dengan niat yang baik. Maka di zaman sekarang mungkin kita tidak pacak kita nak beramal banyak di zaman sekarang, tapi kita masih pacak berniat yang banyak. Makanya biasakan di dalam cerita aktivitas kita, pasanglah niat-niat yang banyak, niat-niat yang baik, itu kita akan mendapatkan pahala yang besar daripada niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
berikan apa yang kita niatkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita, dan termasuk kita hamba Allah Subhanahu wa taala banyak mendapatkan pahala dengan niat-niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu bersihkan hati kita dari segala macam keinginan atau niat-niat yang tidak bagus, niat-niat yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin terutama di Palestin. Allah Subhanahu lindungi mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita serta anak cucu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang berjuang di jalan Allah, dan kelak di hari kiamat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah ma'afata da'ima fid din wa dunya al-akhirah. Allahumma ansurna wal muslimin wa hafazna wal muslimin wa farrij ana wal muslimin, khususan ikhwanina di Palestin. Allahumma ansurhum nasrun aziza, Allahumma ansurhum nasrun aziza, Allahumma ansurhum nasrun aziza birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.